Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi kelompok ketiga dalam ujian metodologi studi Islam. Nanti Bapak beri kesempatan untuk berbicara sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan nantinya. Ini lancarnya diskusi kita. Silakan mikrofonnya semuanya dinonaktifkan dulu. Setelah diberi kesempatan untuk berbicara, baru diaktifkan nanti. Baik, kita mulai dari Saudari Maulia Norma. Silakan diaktifkan mic-nya. Tidak, Pak. Oke, Maulia Norma. Maulia Norma, pertanyaannya, apa itu metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam secara harfiah ialah mengkaji, menganalisis, mengetahui, atau mencari tahu tentang agama Islam. Metodologi studi Islam adalah mengkaji, mengetahui, memahami secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam seperti ajaran, sejarah, dan praktek secara nyata. Oke, Mulia, sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Sumber ajaran Islam itu ada wahyu, akal, dan intuisi. Di wahyu tersebut ada Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk umat-umat Nabi Muhammad. Dan yang di sumber wahyu kedua yaitu sunnah, di mana sunnah tersebut menerangkan hal-hal yang secara rinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu akal, di mana akal tersebut diberikan kepada Allah untuk manusia sebagai akal pikiran kita untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Akal tersebut hanya ada pada makhluk manusia, Yang ketiga yaitu intuisi, di mana intuisi ini berada di atas pikiran akal manusia yang dapat mengenal hakikat sosial. Terus, Maulia Norma? Ya, Pak? Ya, udah cukup. Cukup, Pak. Oh. Yang terakhir, arti penting agama bagi diri Maulia Norma. Arti penting agama bagi diri saya, gini. Agama diibaratkan hukum, di mana hukum di sebuah negara, di mana jika sebuah negara tidak memiliki hukum, maka negara itu tidak akan tertata. Begitu juga agama di dalam diri saya. Jika saya tidak memiliki agama, saya tidak akan menjadi orang yang tertata, orang yang punya tata krama, orang yang punya disiplin, orang yang paham tentang tata tertib, orang yang paham tentang bagaimana sih cara kita mengetahui, bagaimana cara kita untuk menghormati orang-orang lain. Oke. Sangat penting bagi saya, Pak. Oke, kita ke kawan lain dulu, ke LC Fitri. Ya, Pak. LC Fitri. Sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Sumber ajaran Islam ada 3, yaitu berasal dari Al-Quran dan hadis. Dimana kita mencari seluruh agama di dalam Quran itu kebenaran dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, dari akal kita, yaitu pemikiran seseorang tentang sesuatu yang terjadi, tapi dilakukan dapat dipahami secara nyata berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut. Yang ketiga adalah intuisi, yaitu berasal dari hati nurani manusia, di mana ia menjelaskan sifat kita seperti tingkah, perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Oke. LC, apa guna atau manfaat kita mempelajari metodologi studi Islam? Kita mengetahui pokok-pokok ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita mengetahui hakikat Islam itu dalam kehidupan nyata dan bisa menjabarkannya berdasarkan hal-hal yang positif. Yang ketiga, kita bisa mengambil nilai-nilai positif atau dijadikan sebagai pedoman. Oke. LC, penting nggak agama bagi diri LC? Penting, Pak. Karena Kenapa? menurut saya agama itu merupakan ideologi dari diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki ideologi dari kita sendiri, bagaimana bisa kita mengetahui siapa kita, dari mana kita, dan siapa yang menciptakan kita. Begitu juga agama. Agama itu merupakan hakikat dari Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia. Jadi untuk itu kita harus hidup beragama agar kita mengetahui bagaimana kita beribadah kepadanya. Oke, kita ke kawan lain dulu ya. Apa lagi? Rizka ada? Nggak ada. Vidya Octavia? Vidya Octavia? Oke, nggak ada juga. Rani ada, Rani? Rani nggak ada. Suci, Rahma Suci. Nggak ada juga. Cynthia Aulia. Rahma Suci ada tuh, Pak. Mana? Mana Rahma Suci? Ini ya, suaranya nggak aktif Rahma Suci. Oke, udah. Rahma Suci bisa dengar suara Pak? Nih, terkendala kayaknya jaringan Rahma Suci ini. Kita ke Yola saja dulu. Yola Nih, ini susah juga baca namanya. Zeaktifea, Pak. Zeaktifea. Oke. Pak panggil Yola saja lah, susah panggil namanya yang panjang. Apa itu metodologi studi Islam, Yola? Metodologi studi Islam adalah pemikiran tinggal atau pula. Oke, kita ganti dulu yang pertanyaan berikutnya. Sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Sumber ajaran Islam itu ada dua, dari Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana kita dapat? Apa tadi Pak pertanyaan Pak? Sumber ajaran Islam, sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara mendapat pengetahuan. Nah, sumber ajaran Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dari keduanya itu? Al-Quran sendiri kan sudah menjelaskan, di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan ilmu. Nah, kalau yang di hadis tuh hadis itu adalah perkataan Nabi, dan di situ kita juga mendapatkan ilmu yang bisa kita
Oke. Yola, Ya, Pak. apa arti penting agama bagi diri Yola? Arti penting agama bagi Yola. Kalau menurut Yola tuh sangat penting, Pak. Soalnya agama tuh ibaratkan kayak rumah atau enggak rumah gitu, Pak. Kalau enggak ada pondasinya berarti enggak ketagak doh kita. Begitupun agama tuh kalau misalnya agama tuh enggak ada di diri Pak, pasti awak tuh enggak kayak apa ya? Mungkin ke orang lain mungkin awak tuh enggak berbicaranya enggak sopan, tuh pemikirannya pun enggak teratur gitu. Ibarat pondasi lah gitu, Pak. Oke. Yola orang Minang. Iya, Pak. Oke, terakhir Pak beri kesempatan untuk Yola. Apa manfaat mempelajari metode studi Islam? Apa mempelajari ilmu studi Islam tuh dapat mengetahui aspek-aspek bukan. Aduh, lupa. Kita ke kawan yang lain dulu. Dulu. Ke Ya, Elviani. Pak. Elviani, sebutkan pengertian metodologi studi Islam. Cara atau langkah-langkah yang dilakukan secara ilmiah, cepat dan tepat untuk mengetahui Islam secara luas dan tepat, Pak. Oke, Elviani. Apa guna atau manfaat mempelajari metodologi studi Islam? Agar kita mengetahui bagaimana Islam sesungguhnya dan bagaimana kita diciptakan dan untuk apa kita diciptakan, Pak. Oke. Elviani, kira-kira agama itu penting enggak bagi Elviani? Penting, Pak. Kenapa? Dikarenakan agama dapat membawa kita ke jalur yang baik dan bagaimana kita mengetahui tentang kehidupan kita ke masa depan, dan itu adalah fondasi bagi diri kita, Pak. Nah, selain itu, agama itu untuk apa bagi Elviani? Apa yang membedakan Elviani dengan orang lain? Hah? Selain untuk jalan kebaikan, agama itu untuk apa? Untuk memberikan ilmu kepada yang lain, Pak. Atau Kalau Elviani menangis, kepada siapa mengadu? kepada Allah, Pak. Nah, Allah itu apa? Yang dimaksud Tuhan Allah pencipta. itu apakah agama atau bagaimana? Baik. Selain untuk jalan kelurusan, agama juga sebagai tempat wadah kita mengadu terhadap urusan-urusan kehidupan agama kita. Dan termasuk agama juga identitas diri. Kalau tidak punya identitas, tentu kita tidak tahu arah hidup kita. Oke, Elviani sudah. Kita lanjut ke kawan lain dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita tambahkan ya. Elviani sudah. Fikri ada? Fikri? Ahmad Fikri? Ahmad Fikri tak ada kabar, Pak. Oh, enggak ada kabar. Oke. Ini dulu ke hilang dia. Ke Randy. Randy suaranya ayah. Randy bisa dengar suara Bapak dengan baik? Bisa, Wak. Apa guna agama bagi Randy?
Guna agama, Pak. Iya. Guna agama. Mana ya? Aku nggak tahu apa guna agama bagi Randy, gitu aja. Kan ada materi kita, apa arti penting agama bagi diri. Nah, ini yang Pak tanya, apa guna agama bagi Randy? Oke, kita pertanyaan berikutnya dulu. Apa manfaat atau kegunaan kita mempelajari metodologi studi Islam, Randy? Apa tadi, Pak? Apa kegunaan atau manfaat mempelajari metodologi studi Islam? Manfaatnya untuk kita mengetahui segala sesuatu, Pak. Apa itu segala sesuatu itu? Oke, nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Randy, apa itu metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam, Pak. Ya. Metodologi studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab Islamiyah. Ya, terus? Ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berisi pedoman hidup. Pokoknya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Oke, kita ke kawan yang lain dulu, ke Davi Hardian Koto. Ya, Pak. Davi, penting nggak agama bagi diri Davi? Sangat penting, Pak. Nah, kenapa? Karena agama bagi saya itu petunjuk dalam menjalankan kehidupan di dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kalau Davi tidak memiliki agama, kira-kira gimana? Kalau tidak memiliki agama, maka saya tidak akan mengenal siapa Tuhan saya, Pak. Oke. Dan gimana ke depannya pasti akan kacau karena tidak ada aturan-aturannya, Pak. Oke. Sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Sumber ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran itu adalah suatu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis itu perkataan, perbuatan, ataupun takrir Nabi yang terdapat dalam yang disampaikan oleh para perawi-perawi hadis. Hadis itu sebagai penjelas Al-Quran atau penjelas hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan ijtihad itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para ulama yang menemui sebuah masalah yang hukumnya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dilakukanlah ijtihad. Oke, apa manfaat mempelajari metodologi studi Islam, Davi? Manfaat mempelajari metodologi Islam ini yaitu kita dapat mengetahui cara-cara ataupun tahapan dalam pengkajian Islam. Oke,
Kita lanjut ke kawan dulu, ke Rianda Fitra. Hadir, Pak. Oke, Rianda. Ya, Pak. Apa yang dimaksud yang disebut dengan metodologi studi Islam? Metodologi Islam ini adalah suatu cara atau suatu langkah-langkah kita bagaimana kita mempelajari sebuah Islam, baik itu dari teks, sejarah, ataupun pemikiran-pemikiran Islam yang ada sebelumnya. Oke. Sudah, Pak. Apa guna kita mempelajari metode studi Islam itu, Rianda? Kalau bicara guna kita untuk mempelajari studi Islam ini, yang pokok utamanya kita bisa tahu bagaimana agama Islam ini. Seluk-beluk agama Islam ini, kita bisa mempelajarinya. Kita bisa mengetahui secara pasti yang bagaimana Islam ini, baik dari sejarahnya ataupun pemikiran tadi, dan bagaimana proses Islam ini ada. Oke. Menurut Rianda, agama itu penting enggak? Kalau menurut saya sangat penting, Pak. Kenapa? Alasannya karena agama ini merupakan fitrah manusia yang tidak lepas dari manusia. Memang manusia ini diciptakan untuk beragama. Apabila seseorang itu tidak beragama, ia akan kebingungan. Ia akan terus dilanda kebingungan. Apa tujuannya ada di permukaan bumi ini. Sedangkan orang yang beragama, ia akan tahu bahwa untuk apa ia diciptakan di atas dunia ini, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahwasanya manusia ini diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, Pak. Oke, kita ke kawan dulu, Muhammad Raihan. Ya, Pak, hadir. Muhammad Raihan. Kira-kira penting nggak agama bagi Muhammad Raihan? Menurut saya agama itu sangat penting, Pak. Kenapa? Terutama saya sebagai seorang Islam. Bentar, Pak. Sebentar, ada masalah di sini sedikit. Kenapa penting? Karena menurut saya agama itu pengatur kehidupan, apapun agamanya. Dan seluruh agama kita tidak Suara Muhammad Raihan enggak kedengaran, enggak jelas. Sudah, Pak? Udah ada. Karena semua agama itu mengajarkan kita kebaikan. Dan menurut saya, apakah agama itu sangat penting? Iya, sangat penting. Karena tanpa agama, hidup kita akan kacau, Pak. Tidak ada aturan dan tidak ada pegangan kita. Identitas kita pun tidak bakal ada. Makanya harus ada agama di dalam diri kita. Oke. Kalau Rehan tidak punya agama, kira-kira bagaimana hidupnya? Kalau saya tidak punya agama, otomatis di dalam hidup saya pasti tidak akan ada aturan, Pak. Dalam artian saya pasti tidak karuan aja, Pak, di dunia ini. Oke. Melakukan sesuka hati saya aja gitu. Oke. Tidak memiliki keyakinan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa manfaat atau kegunaan kita mempelajari metodologi studi Islam? Manfaat mempelajari metodologi studi Islam itu sangat bermanfaat, apalagi kita sebagai Muslim, Pak. Jika kita mempelajari metodologi studi Islam ini, kita bakal mengetahui dari mana agama ini berasal, siapa pencipta agama, siapa pencipta manusia, apa itu Islam, dan di metodologi Islam juga banyak menjelaskan hal-hal lainnya. Pokoknya yang mencakup ke dalam Islam tersebut, Pak. Bisa dijawab melalui metodologi studi Islam ini?
Iya Pak, insya Allah. Oke, sebutkan sumber ajaran Islam. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam itu? Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu? Apa tadi Pak? Pengetahuan. Pengetahuan ya. Kita bisa menggunakan Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama Pak. Ya, bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari situ? Bagaimana caranya? Kita harus mempelajari satu-satu. Maksudnya kita harus mempelajari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama tersebut, Pak. Sekarang kan kita tidak bisa mempelajari Al-Quran, hadis. Bagaimana? Ini khusus untuk diri siapa saja, Muhammad Rehan. Bagaimana Muhammad Rehan mendapatkan pengetahuan melalui sumber ajaran Islam itu? Dengan memahami isi kandungan Al-Quran, Pak. Dengan memahami isi kandungan Al-Quran, dengan cara memahami Al-Quran, dan jika kita ada beberapa hal yang tidak ada di Al-Quran, kita beralih kepada hadis atau sunnah tersebut dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan secara rinci apa yang belum jelas pada Al-Quran, Pak. Oke, kira-kira membaca Al-Quran itu perlu enggak agar dapat pengetahuan? Sangat perlu, Pak. Sangat penting. Kalau enggak dibaca, kira-kira dapat enggak pengetahuan? Tidak, Pak. Tidak dapat pengetahuan. Jika kita hanya mempelajari ijtihad saja atau mempelajari sunnah saja, kita bakal kebingungan, Pak. Soalnya kita tidak mempelajari dasarnya, Pak. Oke, dah. Kita ke kawan dulu ya, Rehan. Kita kasih kesempatan kawan dulu. Kita ke ini Andika Rahman. Hadir, Pak. Ya, Andika Rahman. Menurut pendapat Andika Rahman, penting enggak agama bagi Andika? Sangat penting, Pak. Ya, kenapa? Karena agama itu bisa merubah sikap atau perilaku kehidupan seseorang bagi agama tersebut dan memberikan petunjuk agar menjadi manusia lebih baik. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa guna kita mempelajari metodologi studi Islam ini? Apa saja, Pak? Apa guna kita mempelajari metodologi studi Islam ini? Gunanya untuk menambah pengetahuan kita, Pak, agar kita mengetahui sejarah Islam ataupun Oke, berikut. Sebutkan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam, Pak. Ya. Itu Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Nah, itu. Apa lagi? Al-Quran, As-Sunnah, hadis. Apa beda As-Sunnah dengan hadis? Andika, apa beda Sunnah dengan hadis? Beda As-Sunnah, Pak. As-Sunnah yaitu
adat istiadat itu kebiasaan, Pak. Kalau hadis? Hadis yaitu Oke, kita ke kawan lain dulu ya. Nah, kita lanjutkan. Nanti ada kesempatan kita tambah. Livna. Hadir, Pak. Livna punya agama? Punya, Pak. Apa agamanya? Punya, Pak. Apa agamanya? Agama Islam. Nah, untuk apa agama bagi Livna? Islam. Untuk apa agama bagi Livna? Agama selain sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dan bagi diri saya sendiri, agama juga sebagai pendidikan gitu, sebagai mendidik kita bagaimana tingkah laku kita, bagaimana perbuatan kita, dan bagaimana kita memahami cara menaati peraturan yang dibuat oleh yang dibuat dalam yang tertulis dalam Al-Quran gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk apa agama selain itu? Selain yang disampaikan. Juga selain agama juga berguna sebagai interaksi sosial antara agama gitu, Pak, atau antara agama Islam dengan agama lain gitu. Sebagai apa ya? Berintegrasi juga gitu. Kalau enggak punya agama, Livna gimana? Kalau bagi saya kalau tidak punya agama mungkin hidup saya penuh dengan keraguan gitu, Pak. Nggak ada patokan gitu, nggak ada tujuan hidup juga. Gitu. Oke. Ya. Apa guna kita mempelajari metodologi studi Islam? Guna mempelajari metode studi Islam ini mengajarkan kita sejarah bagaimana pengajaran Islam apa ya? Gue dulu, Pak. Lupa juga nih. Manfaatnya bagaimana kita memahami ajaran Islam gitu, atau juga bisa menambah wawasan kita dalam mempelajari sejarah-sejarah syariat Islam gitu, bukan ajaran Islam saja gitu, juga menyangkut juga dengan agama-agama lain juga, Pak. Itu menurut saya, Pak. Kalau menurut orang lain gimana? Menurut orang lain. Kalau menurut orang lain mungkin agama itu juga sama gitu, Pak, sebagai pedoman juga buat mereka, sebagai tujuan hidup juga buat mereka, atau juga sebagai pelajaran dan penambah wawasan juga buat mereka, Pak. Gitu. Oke, satu lagi. Apa sumber karakteristik ajaran Islam? Sumber karakteristik ajaran Islam itu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah gitu, hadis ya, dan ijtihad gitu, Pak. Oke, kita ke kawan lain dulu. Widya Okta. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Hadir, Pak. Widya. Ya, Pak. Apa itu metodologi studi Islam? Metodologi studi Islam kajian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, Pak. Itu saja? Ya. Nggak ada tambahannya lagi? Atau suatu usaha untuk mengetahui, memahami secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Oke. Sebutkan sumber ajaran Islam dan bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan dari sumber ajaran Islam tersebut. Sumber ajaran Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran. Cara kita mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran itu kita melakukan sesuatu yang berlandaskan Al-Quran. Yang kedua sunnah. Cara kita mendapatkan pengetahuan dari sunnah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga itu ijtihad, itu boleh dilakukan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Apa contohnya? Tidak boleh bertentangan.
Tidak boleh bertentangan. Saya nyebutkan contohnya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Apa guna kita mempelajari metodologi studi Islam? Gunanya mempelajari metodologi studi Islam, kita bisa banyak memahami, mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Apalagi selain itu? Dan membahas secara mendalam. Oke. Dah, kita ke siapa lagi ya? Ini ke Rizka. Pak. Rizka punya agama? Punya Pak. Untuk apa agama bagi Rizka? Gunanya agama bagi saya sendiri adalah untuk mengarahkan hidup ke arah yang lebih baik lagi. Dari yang kita tidak ketahui menjadi tahu. Terus? Contohnya seperti dari kita lahir kita tidak tahu tentang agama ini. Terus umur beranjak umur, tahun pun beranjak tahun kita menjadi mengetahui apa itu agama. Dan di agama pun telah dijelaskan. Sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi pas kita sudah dewasa atau pendidikan kita tahu bahwa agama ini penting, yaitu contohnya sholat. Gunanya sholat itu adalah untuk mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik, yaitu membimbing dunia dan akhirat. Oke. Apa guna kita belajar metodologi studi Islam? Guna kita belajar metode studi Islam ini tidak jauh beda, yaitu untuk mengetahui kajian Islam dari awalnya sampai akhirnya. Seperti contoh, kita mempelajarinya yaitu kita tahu sejarah Islam dari zaman kenabian sampai ke zaman yang babak belur.